Toyota tuh punya Alphard, Nissan punya Elgrand, Honda punya nggak Odyssey? Bukan, ada. Ini Honda Elysion. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen yang menghadirkan Motomobi Used Car untuk membahas mobil-mobil yang pernah ada di jalanan. Atau untuk Anda yang sedang mencari referensi suatu mobil bekas, Motomobi Used Car ini akan membahasnya untuk Anda. Honda Elysion. Namanya tidak seterkenal Odyssey, Stream, Freed, atau Mobilio, atau mobil Honda MPV lainnya. Padahal Elysion ini kasta termewah dari suatu segmen minivan MPV Honda di bumi ini. Macam Alphard kalau di Toyota, atau Elgrand di Nissan. Kemudian kenapa Elysion ini tidak terlalu terkenal di Indonesia? Ya memang karena statusnya CBU dari importir umum dan tidak resmi masuk ke Indonesia. Harganya menjadi paling mahal dibandingkan dengan lawan-lawannya. Ini semua gara-gara Honda APM-nya tidak masukin. Heran. Oke, Elysion ini apa sih? Kenapa Honda membuat Elysion? Akan kami ceritakan sejarahnya dulu. Namun sebelum itu, hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Dan tekan tombol loncengnya agar kami semua bahagia. Elysion memang dibuat oleh Honda untuk menjadi lawannya Alphard dan Elgrand. Bahkan sebenarnya Honda sudah membuat pasar sendiri sebelum adanya Alphard dan Elgrand dengan nama Honda Legrade. Entah kenapa malah mengubah namanya menjadi Elysion. Ya memang Legrade ini marketnya di luar Jepang. Jadinya Elysion ini memang pure JDM atau mobil yang hanya dijual di Jepang saja. Honda Elysion termasuk malas untuk regenerasi. Dari tahun 2004 sampai sekarang hanya ada 2 generasi saja ini dibuat. Generasi pertama dengan kode RR terlihat seperti yang akan direview pada video ini, yang mengalami facelift sekali tahun 2008 dan berhenti produksi tahun 2015. Generasi kedua muncul tahun 2015 dan masih diproduksi sampai sekarang. Bentuknya seperti Honda Odyssey generasi kelima yang sering terlihat di jalanan. Sayangnya karena bentuknya mirip sekali dengan Odyssey, nama Elysion ini malah seakan tenggelam karena nama Odyssey lebih terkenal di bumi. Oke, sekarang reviewnya. Bagaimana rasanya Elysion ini? Penasaran sekali. Akan dilanjutkan oleh mamang-mamang second itu, atau mamang-mamang bekas. Ayo mamang, silakan. Jadi kode bodinya kalau Elysion itu RR, kalau Odyssey itu kan RB gitu ya. Ini RR1 sampai RR6. Nah, namanya berat banget gitu ya. Dia berasal dari kata Elysium yang artinya adalah surga. Jadi Honda ini harusnya seperti surga. Apakah demikian? Berat sekali. Bentuk depannya itu berbeda dengan MPV yang lain seperti Alphard, seperti Elgrand gitu ya, yang gede-gede. Ini beda sendiri. Yang lain tuh seperti kayak tinggi atapnya gitu ya. Terus moncongnya cuma sedikit. Elysion dia panjang sendiri. Tapi dia punya ciri khas. Kalau dari jauh udah pasti kelihatan ini adalah sebuah Honda Elysion ya. Seperti Alphard juga, Elgrand juga begitu. Ini punya ciri khas. Dia karena atapnya tuh lebih pendek dan ininya itu sejajar dengan kaca kap mesin sama ini tuh lurus gitu kelihatan kalau dari pinggir. Walaupun dia bukan yang kencang atau gimana karena dia mesinnya adalah 2400 cc seperti Honda Odyssey juga, seperti Accord, seperti CR-V, dia mengefisiensi bahan bakarnya dari mana? Dari koefisien drag-nya. Yes, untuk sebuah MPV ini bagus. Terus bentuk depannya juga seperti ini, punya ciri khas lancip-lancip. Kalau bisa dilihat di sini seperti Mazda Biante sih. Cuman ini punya ciri khas dan kalau dibuka ini keren. Nah, tuh terpisah, ini grillnya. Ini nggak ada lubangnya sih, walaupun ini sebuah ornamen. Cuman kan culun aja gitu kalau cuma di bawah sini. Makanya sama Honda dikasih lagi grill yang ditempelin aja gitu. Tuh, ditutup, lupa kan mau bahas mesin ya. Nggak apa-apa, depannya dulu. Nih, lampu depannya dia udah proyektor HID gitu ya. HID, udah keren gitu untuk sebuah 2400 yang trim travel paling rendah dari sebuah Elysion adalah yang 2400-nya.
Nah, di 2400 juga ada berbagai kasta gitu. Kalau di Jepang ada X, ada M, ada apa lagi gitu ya. Terus ada satu lagi kalau di Indonesia yang 3000 cc V6. Cuman yang Mamang review ini ya 2400. Terus di bawahnya nggak ada fog lamp. Ini tambahan ini. Nggak mantas banget ya. Ini nggak ada fog lamp. Cuman kalau versi yang 3000 cc itu ada fog lampnya di bawah. Ini nggak ada kontur-kontur sama sekali nih, udah meliuk kayak gitu. Terus Mamang suka tuh wipernya yang bukanya begini. Keren sekali. Kecerutannya mana sini? What the meaning of kecerutan? Pinggirnya, ini sebetulnya ya kayak gede banget kan mobilnya kalau dilihat secara langsung. Cuman kalau dari kamera pasti kecil ya? Iya, kecil. Nah, tapi ini panjang ya, nggak beda jauh sama yang Odyssey-nya ya, adeknya lah ya di bawahnya. Cuma beda 3 cm doang panjangnya. Ini panjangnya 4,9 meter. Wheelbase-nya udah kayak mobil listrik zaman sekarang, 2,9 meter, 2900 mm. Terus dia pakai velg seperti ini, velg 17 inch. Yang lainnya itu masih velg 15, velg 16. Honda udah ngasih velg 17. Ini salah satu contoh Honda yang nggak pelit. 215 60 ring 17, depan cakram, belakang cakram. Terus udah pakai LED di bagian spion. Bukanya ini pakai sliding door. Terus ini bukaannya kayak kulkas zaman dulu kalau dilihat-lihat. Tarik gitu ya. Tuh. Itu keren sekali. Terus kalau dari samping tuh kelihatan mobil ini kayak yang gembung. Odyssey yang digembungin, ditinggiin. Ya jadilah sebuah Elysion. Ini sliding door loh. Disatuin semua sini kan jadi rapih gitu kelihatannya. Dan bukaannya ini warna-warnanya tuh elegan gitu, nggak krom-krom yang terang banget, nggak gitu, dan minim krom cuma di sini doang. Tuh, gembung, lucu. Terus sayangnya kalau di Alphard gitu ya, rel pintunya itu kan disumputin, disembunyiin di bawah sini, jadi nggak begitu kelihatan. Kalau ini diekspos seperti Evalia Grand Max, jadi kelihatan di sini. Karena ini adalah tim yang paling polos, ya makanya nggak ada topi belakangnya. Tapi uniknya di mana? Di atas sini ada mika yang panjang merah semua sampai ke bagian pinggir sebelah sini. Coba. Ya mungkin mobil zaman sekarang ngikutin kayak gini. Cuman ini yang nyalanya bukan semuanya sampai memanjang semua. Cuman di sebelah sini doang. Iya. Ada wipernya, ada rear defogger udah lengkap. Tapi memang pada zaman itu belum tenar yang namanya sensor parkir, itu nggak ada di sini. Nah, di Elysion yang membuat dia kelihatan tua adalah bagian sininya. Yes. Lihat, ini jadi aneh aja gitu dengan lampu belakang yang sipit gitu ya. Yang ini old gitu ya. Tapi pinggir sama depannya itu timeless lah. Mamang bisa bilang begitu. Oh ya, bedanya di mana lagi, Mang? Kalau yang di depan, kalau ada versi yang facelift-nya, lampunya lebih gede, belakangnya juga jadi lampunya lebih gede. Ini tuh tahun 2008 Elysion-nya, yang facelift. Ini masih ada lampu kucingnya, ada knalpotnya di bawah. Kita lihat bagasinya. Belum ada, gitu, belum ada. Udah pakai Pegas. Bagasinya ya, karena dia dimensinya tuh nggak terlalu jauh berbeda dengan Odyssey, jadi bagasinya juga nggak terlalu sebesar Alphard. Udah gitu, atapnya rendah yang membuat dia tidak sefleksibel Alphard memang. Cuma nanti Mamang akan jelaskan kelebihannya. Nah, kursinya, kelebihannya si Elysion ini, jadi dia paling seneng ngebuat yang kursinya tuh bisa naik ke atas. Itu kayak kursi bioskop zaman dulu lah. Terus dia punya rel yang kayak Alphard juga, yang bisa dimajuin kalau pengen lebih gede ruangan bagasinya tuh. Majuin aja. Udah, simple. Tapi sayangnya, ini nggak bisa dilepet ke kiri atau ke kanan. That's it, cuman begini aja. Tapi ya bagasinya jadi gede. Terus di bawah sini ada apa nih? Nggak ada apa-apa. Terus, serapnya di mana? Biasanya mobil-mobil CBU gini, nah kan di kolong kan, ada di kolong sini. Terus di sini ada lampu, ada colokan listrik rumahan. Cuman yang versi Jepang yang pipih, udah disediain sama Elysion. Mundurin lagi, paling mundur, biar tahu kelegaannya. Cuman ya bagasinya Mang bilang sih nggak selega itu ya. Kita lihat dalamnya yuk. Senangnya sliding door. Sliding door ini membuat mobil itu menjadi mewah gitu, padahal cuma sliding door dan malah nyampein ada motor listrik. Nah,
Joknya seperti ini, yang versi 2.4, yang 3000 juga seperti ini, cuman kalau yang 3000 itu kulit, yang ini masih fabric. Gimana masuknya ke belakang, Mang? Agak repot. Nih, yang Mamang masuk tadi, kursi yang ke atas sedikit adalah ini. Nih, ini kan ke atas. Mobil mana yang kayak gini? Masuknya kayak gitu aja ke belakang. Bisa jadi sofa. Nih, yang sampai belakangnya itu kursinya begini juga lagi. Kita pengen tahu ya, enak apa duduk di kasta paling rendah kata Om Mobi. Oh enak. Terus kursinya seneng Mamang, inklinasinya ke atas yang bagian depannya, jadi paha tuh tersanggah dengan baik. Ya apa sih? Ini bisa jadi armrest. Tapi kalau nggak difungsikan, bisa jadi penumpang ketiga. Jadi practically mobil ini adalah bukan 7-seater, tapi 8-seater. Karena di belakang sini bisa 3, tengah 3, depan 2. Elysian. Terus duduknya enak lagi. Tempat penyimpanan di mana aja, Bang? Ada di sini cup holder buat nyimpan-nyimpan juga ada. Terus sebelah kiri itu ada cup holder juga sama buat nyimpan-nyimpan, dan ada tempat penyimpanan yang panjang dan besar di sebelah kiri. Memang senengnya ini kayak bus malam. Kenapa coba? Nih, double blowernya. Yang row 2, row 3 sama bentuknya begini, dikasih 2. Keren nggak sih? Tuh bukanya gitu. Mungkin bis malam ngikutin ini deh saya ini nih, ya kan? Tapi ditaruh di ceiling gitu, bukan taruh di pinggir. Dan tiap row itu dikasih lampu-lampuan. Kita coba row kedua ya. Paling mundur itu nyendernya bisa full karena bisa dijadiin sofa juga di belakang. Jadi makanya bisa full, enak rebahannya. Terus duduknya juga enak, paha tersanggah dengan baik. Inklinasi joknya juga oke, joknya juga empuk, dan ini fabriknya beda dengan yang buatan yang ada di Indonesia. Beda sendiri fabriknya, kayak hampir suede cuman masih fabrik, gimana ya? Kayak bludru gitu. Jadi enak banget nih jojok. Duduk di sini tuh enak. Terus masih dikasih kayak ginian, dikasih cup holder 2. Tapi kalau difungsikan begini, itu bisa jadi 3 orang. Headrestnya juga lengkap, yang belakang juga ada, yang bagian tengahnya ada headrestnya. Terus yang namanya Elysian itu berbeda-beda speknya. Walaupun ada 2400, tapi nggak jelas. Ada yang tipe X, ada yang M, nggak tahu ya, masuk Indonesia itu nggak ada tipenya. Cuman dulu Mamang pernah review Elysian di channel sendiri, Aspros. Tonton deh. Itu nggak ada yang namanya sunroof. Yang ini ada sunroofnya, double lagi, belakang sama depan. Terus dikasih ya AC yang tadi, terus dikasih pengaturan ini, double blower. Nah, yang ini juga berbeda dengan yang Mamang review dulu. Yang ini ada temperaturnya. Kalau yang Mamang dulu cuma fan doang, berarti itu versi yang paling trondolnya. Kalau ini yang versi yang agak tingginya, nggak tahu tipe M, nggak tahu tipe X, Mamang juga nggak tahu. Cuman ini jadinya triple apa? Climate control. Terus di atas ini bisa dibuka nih sunroofnya. Ada di sini tombolnya sendiri, sebelah kiri. Buka nggak ya? Takut jangan deh. Ini yang penting ini bisa dibuka ini. Cuma memang agak takut aja gitu, karena sudah berumur mobilnya. Nah, terus di bawah sini kita dikasih video input buat main game. Tuh. Nah, ada tuh. Terus sama power socket juga ada sini. Gantungan barangnya juga ada. Dua-duanya buat gantungin tas kresek gitu ya di sini dari pasar. Terus juga ada kantong kursinya gede-gede. Terus di pintu ada cup holder satu di sebelah sini. Terus bahan-bahannya ini keras-keras semua, cuman dilapis sama suede, sama fabric yang serupa dengan joknya. Bener-bener sama. Ada wood panelnya juga. Dah, ini apa ya? Ada dikasih jendulan segala nih. Oh, aku tahu menarik gini, set gitu. Daripada narik ini, patah, ya kan? Keren loh sebetulnya ini keren, tapi kenapa nggak laku ya? Karena IU. Yes, mobil ini adalah CBU dan harganya mahal pada saat itu. Untuk yang 2400 sekalipun. Kita lihat depannya. Ya oke lah. Ini fabric sama gitu ya. Ada side supportnya gede-gede. Pengaturannya ada maju, belakang, sandaran, depan, maju. Ada inklinasinya juga. Ada head adjusternya juga. Lengkap. Elektrik lagi kasihnya. Yang Mamang waktu review itu manual.
pengaturannya. Ini udah elektrik. Keras, keras, keras. Nggak ada empuk-empuknya sama sekali. Yang ini cuman cuman dibungkus doang Honda. Nah, tapi di sini ada empuknya dikit. Itu juga kayaknya sedikit lebih tebal dari ini, di 2 lapis gitu udah selesai. Ada wood panelnya di mana-mana, sebelah sini. Dan Mamang dari semua Elgrand, mau Alphard, paling seneng interiornya atau dashboardnya dari Honda ini. Sangat intuitif dan futuristik gitu pada zamannya. Mamang suka sekali sama desain dashboardnya. Terus nyalainnya, nah kan beda-beda. Yang waktu itu juga start stop. Yang ini masih pakai kunci. Waduh, senengnya. Mamang seneng ngeliatin apa coba? Speedometernya itu 3D, sama kayak itu Odyssey. Jadi kalau dari sini itu kita meleng sedikit sini, itu beda angle-nya, beda arahnya juga, makanya disebut 3D sama Honda. Oke, terus di tengah sini itu ada layarnya ada navigation system gitu ya, dan segala macam, sampai kamera mundur juga ada, sampai ngatur-ngatur. Terus entertainmentnya mau seperti apa juga ada di sini. Cuman sayangnya di sini masih pakai yang namanya CD. Terus pengaturan AC-nya ada di atas sebelah sini, gitu ya. Tombol-tombolnya yang terlihat banyak ini sebetulnya simple, tapi memang lebih suka tombol fisik seperti ini. Ada mode kaki gitu ya, mode semburannya mau kemana. Terus ada sirkulasi luar ke dalam, ada off, ada auto, ada rear off atau mau rear on gitu ya, double blowernya, karena ini adalah triple climate control. Sini dual zone, belakang 1. Keren. Terus di bawahnya apalagi Mang sebelah sini, ini adalah pengaturan volumenya, terus juga next previous track, AM, CD atau TV atau DVD. Bisa ini TV. Tapi TV-nya bisa nggak sih? Ini TV digital loh harusnya. Di Jepang berarti. TV Jepang tapi ya nangkepnya kayaknya nih. Ini harusnya TV-nya bisa nih. Cuman ya nggak tahu lah. Ya mungkin kalau untuk zaman sekarang bisa diganti sama yang lebih modern kali ya. Cuman ini jadi nggak jalan. Cuman kan untuk ininya ya, jauh sekali untuk neken-nekennya. Udah mending ganti yang original deh. Ini ya itu apa maksudnya? Ciri khasnya Honda Elysion itu ada jam digital juga tuh di situ tuh. Terus di sini juga udah mulai udah lengkap nih si trip A, trip B-nya. Trip A average-nya udah ada. Average bahan bakar trip B-nya ada, outside temperatur ada, terus juga odometer 115.000. Dah, itu aja. Cuman ini keren banget, intuitif gitu. Ini tombol apa ya? Ini adalah tombol untuk lampu. Tuh, nyalakan. Terus di sini adalah putar-putaran untuk entertainment yang Mamang nggak ngerti ini bahasa. Ini apa, Ki? Ini apa nih? Itu Cina, Bang. Ini putar-putaran juga ya. Jadi ini belum touchscreen juga nih. Tuh, masih diputar-putar gini jadinya. Oke, dah, kita ke bawah lagi. Ini ada tempat penyimpanan tertutup tuh. Ada power socket juga di sebelah sini, ada CD atau DVD sini. Tempat penyimpanan di mana aja, Mang? Ada di depan sini banyak, dan ada 2 level, yang satu lagi levelnya kecil gitu ya. Ada cup holder 2, di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup. Dah, yang deplate itu apa ya? Gepeng. Terus ada box lagi di sini buat nyimpen sesuatu. Di bawah kursi juga masih bisa. Terus setirnya di atasnya itu kayu, bawahnya juga kayu. Ada kulitnya sebelah sini, megangnya tuh enak. Volume, ada next previous track, ada mode. Terus juga ada voice control mungkin nih zaman dulu. Terus ada buat nelpon sini. Dah, di sebelah kanan di sini ada untuk mengaktifkan si sliding door, otomatis atau enggak, sama smart key ada di sini juga. Gitu. Smart key ini dihidupkan kalau kita ngedekat mobilnya itu mau otomatis atau enggak. Atau pengen manual aja dipencet biasa gitu. Dah, yang lainnya biasalah, ada power window, ada electric mirror, ada auto folding. Itu lengkap, atasnya ada sunroof, tempat kacamata, dan ini tahun pajaknya 3,5 jutaan aja. Atas sini ada lampunya dong, ada lampu, ada, tuh ada lampu. Sini juga ada lampu pasti. Sah. Oke, ini nggak ada nih mode night and day. Dah selesai.
kita bahas mesin. Jadi yang masuk ke Indonesia itu mesinnya ada dua ya sebetulnya. Yang 3500 itu absen, yang masuk ke Indonesia dengan K24 sama yang 3000 cc V6. Yang kebetulan yang Mamang review adalah 2400 cc yang seperti kebanyakan dibeli di Indonesia melalui importir umum. Ini tenaganya 158 horsepower, 218 Nm yang terbagi ke roda depan dengan transmisi 5-speed automatic aja. Ini mesinnya gampang, seperti di CR-V, seperti di Accord. Cuman ada versi yang V6-nya yang 3000 cc. Nah, itu punya teknologi VCM. Yang artinya kalau dia pas indikatornya nyala eco, yang ada VCM. Yang artinya kalau indikator eco ada nyala tuh di speedometer, itu cuma 3 silinder doang yang berjalan. Makanya itu menjadi semakin irit. Cuman ya nggak terbukti juga sih kalau di sini sih. Dan kalau beli yang 3000, hati-hati kalau harus ganti engine mounting. Karena apa? Di engine mountingnya dia ada sensor yang tersambung ke VCM. Yang artinya harganya mahal. 12 juta itu ganti engine mounting. Tapi kalau yang 2400 ya samalah perawatannya kayak seperti CR-V atau Accord. Sama Odyssey, sama mesinnya. Ya, yang artinya lebih murah lah. Dah, sekarang Mamang pengen coba mobilnya sekalian gitu. Ah, lupa. Sebelum berangkat, Mamang mau ngasih tahu kalau beli mobil itu di Ivanka Auto. Karena mobil Elysion ini itu dijual di Ivanka Auto. Segera tanya harganya berapa kalau suka dan langsung dem aja udah. Jangan repot-repot karena mobilnya sekarang Mamang coba. Ini Mamang baru mau keluar dari parkiran ya. Mobil ini tuh nggak gimana ya, rasanya tuh mobil ini tuh kan panjang, gede gitu ya. Cuman kalau kita udah nyetir itu ngerasa mobil itu kayak kecil-kecil aja gitu, kayak ya kayak Stream gitu mungkin zaman dulu. Jadi mobil ini tuh gampang disetirin dan ada faktor fun to drive-nya. Ini dia. Mungkin yang diunggulkan dari Honda Elysion walaupun dia bodinya gede. Cuman bagaimana caranya si profesor itu menciptakan mobil ini supaya orang tuh betah untuk ngemudiin mobil yang gede itu. Ada faktor fun to drive-nya dan pengen nyetir setiap hari. Nah, terus dia pandangan ke depan juga lebar gitu ya, enak dilihatnya, kelengkungan kacanya pas. Pilar A-nya memang gede sedikit, cuman it's okay lah, masih bisa ditolerir. Kacanya juga gede-gede, jadi untuk maneuvering juga oke. Ini mobil nggak ada masalah dengan itu semua. Ya memang dia posisi duduknya juga tinggi, cuman tidak setinggi Alphard juga. Mobil ini masih kelihatan seperti apa ya, kayak Accord. Kita nyupir Accord cuman ditinggiin dikit gitu, nggak setinggi Alphard yang jebabak yang tinggi atau Elgrand yang tinggi gitu, enggak. Ini masih menyenangkan untuk dikendarai sehari-hari. Jadi misalkan kita pengen punya mobil segede Alphard, tapi kalau Alphard itu lebih enak disupirin ya, kelihatannya dari luar. Nah, Honda Elysion sekelas Alphard itu masih cocok untuk disetirin sama sendiri. Keluar dari Elysion juga masih oke lah gitu, nggak kelihatan kayak supir banget gitu. Terus dari tenaganya ini kan sama ya dengan Alphard yang 2400 cc juga, dengan Elgrand yang ya sama-sama aja lah. Cuman nggak tahu kenapa di Honda Elysion ini tenaganya tuh lebih tersalurkan dengan sempurna, tenaganya lebih keluar untuk sebuah MPV gitu. Walaupun sama-sama 2400 cc. Nggak tahu kenapa ini lebih, kalau digas tuh langsung gitu. Ada torsinya yang masih lebih gesit daripada Alphard sama Elgrand. Cuman memang kelemahannya adalah walaupun ini MPV sekelas Alphard atau Elgrand gitu ya, dia punya suspensi yang sedikit lebih keras. Walaupun sedikit lebih keras, ini masih lebih nyaman daripada Odyssey dan MPV ya sekelas Navwan atau Biante atau Serena. Ini masih lebih nyaman gitu. Dan kenapa dia dibuat lebih keras? Karena mobil ini tuh kayak ada sedikit performanya dibandingkan sama Toyota dan Nissan. Jadi kalau di tol juga lebih pede untuk bawa jalan kencang karena itu suspensinya lebih keras, mengakomodir kecepatan supaya lebih stabil. Remnya juga oke, nggak bikin kaget tapi tetap pakem. Ini yang memang suka, feelingnya enak. Bukan yang rem ngeblong gitu, nggak. Enak nih mobil. Wah enak banget sih ini. Kenapa nggak laku ya? Mungkin karena mahal dulunya. Dan bentuknya memang benar-benar anti mainstream.
steeringnya enak. Ini mah untuk sebuah MPV bener-bener nggak terlalu ngapal banget, lihat. Langsung direct ini. Untuk sebuah MPV sih oke banget. MPV gede lagi. Nissan Elgrand lebih parah, Alphard masih oke, ini lebih enak lagi manuver steeringnya. Iya, sensitif. Radius putar. Oh enggak gede-gede banget. Oke lah, sama kayak Accord atau Camry. Ini kalau laku dulunya, ini mobil yang enak ini. Seriusan. Kalau Alphard itu cenderung memboringkan gitu atau membosankan untuk dibawa jalan-jalan. Ini nyetirnya suka, penumpangnya suka gitu ya. Sayang dia nggak laku ya karena mahal dulunya. Tapi kalau sekarang harganya bisa menjadi menarik sekali karena murah. Ada satu kelemahan lagi di Honda Elysion, yaitu peredaman kabinnya. Memang nggak begitu sempurna, traffic noise-nya masih agak terasa, suara mesin oke, suara ban oke, cuman traffic noise-nya cukup terdengar. Lebih bagusan di Alphard, lebih bagus di Elgrand. Elgrand aja udah mulai jelek kata Mamang gitu ya, untuk sebuah mobil yang mahal. Ini lebih parah lagi daripada Elgrand. Itu aja. Overall, mengenai Honda Elysion merupakan MPV yang mewah dan berdesain unik yang mungkin tidak ditemui lawan-lawannya. Desainnya memang bisa dibilang love or hate design, jadi macam durian. Ada yang suka sekali, ada yang benci sekali. Namun Elysion ini tergolong MPV mewah yang masih cocok untuk disetirin sendiri. Tidak seperti lawannya yang terlihat mutlak perlu driver untuk dipakai sehari-hari. Spare partnya ini cukup mudah untuk versi mesin K24 ini. Yang sulit adalah body parts-nya dan kawan-kawannya selain mesin. Sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk yang mau meminang Honda Elysion ini. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mau Mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.